Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Indonesia. Kali ini bersama kami Hoksi Malang dalam acara yang merupakan rangkaian dari workshop Program Nasional Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1.1 yang terselenggara pada tanggal 30 dan 31 Januari yang lalu. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang standar dalam PAP 4 dan 5, yaitu tentang makanan dan terapi gizi. Bapak Ibu, pada standar PAP 4 dikatakan bahwa tersedia berbagai pilihan makanan sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinisnya. Maksud dan tujuan PAP 4 ini, makanan dan nutrisi yang sesuai sangat penting bagi kesehatan pasien dan penyembuhannya. Pilihan makanan disesuaikan dengan usia, budaya, pilihan, rencana asuhan, diagnosa pasien, termasuk juga antara lain diet-diet khusus. Berdasarkan atas asesmen kebutuhan dan rencana asuhan, maka DPJP atau PPA lain, dalam hal ini adalah PPA gizi, yang berkompeten akan melaksanakan pemenuhan makanan dan nutrisi lainnya untuk pasien. Pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Bila memungkinkan, pasien ditawarkan pilihan makanan yang konsisten dengan status gizi. Pada standar PAP 5, pasien dengan risiko nutrisi menerima terapi gizi yang terintegrasi. Maksud dan tujuan PAP 5 adalah pasien pada asesmen awal di screening untuk risiko nutrisi. Pasien ini dikonsultasikan ke ahli gizi untuk dilakukan asesmen lebih lanjut. Jika ditemukan risiko nutrisi, maka dibuat rencana terapi gizi dan dilaksanakan. Kemajuan keadaan pasien dimonitor dan dicatat di rekam medis pasien oleh DPJP, PPA perawat, pasien bekerja sama dalam konteks asuhan gizi integrasi. Bapak Ibu sekalian, hadir bersama kita adalah Ibu Tita Masita SPMSI. Beliau dari Bima. Saya bacakan riwayat hidup beliau. Beliau tampaknya dari SD hingga SMA di Bima, kemudian melanjutkan di jurusan Gizi Masyarakat Fakultas Pertanian IPB, kemudian melanjutkan dengan program Pascasarjana Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor dengan predikat cum laude. Pada saat ini, Ibu Tita Masita adalah staf pengajar pada Poltek Pertanian Yayasan Darul Falah Bogor, kemudian pernah menjadi UIN Jakarta, kemudian sampai saat ini beliau adalah Kasih Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima sejak tahun 2006 hingga sekarang. Beberapa short course dan program pendidikan di luar negeri telah dilaksanakan oleh beliau, yaitu di Filipina dan di Tokyo. Berbagai tanda jasa penghargaan dan kehormatan seputar gizi, yaitu prestasi akademik gemilang program sarjana IPB, excellent report KAPC Survey USA kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, kemudian juara 1 Kadarkum tingkat Provinsi NTB, beliau mewakili Kabupaten Bima di tahun 2007, juara 1 tingkat nasional MDGs Award kategori nutrisi, program kelas gizi balita KEP tahun 2014, penghargaan Kabupaten Champion Percepatan Penurunan Stunting se-Indonesia di Makassar pada tahun 2017, kemudian dipilih sebagai program Success Story penerapan QRS vitamin A di tahun 2018 dan penghargaan sebagai perempuan inspiratif tahun 2018.
Berbagai kursus dan pelatihan yang menunjukkan pengembangan akademis, keterampilan, wawasan, serta kepemimpinan selalu dilaksanakan oleh beliau. Berbagai event kegiatan telah bisa kita lihat kiprah beliau, dan buku-buku yang karya-karya tulisnya tidak kurang dari 20 buku. Pada kesempatan ini, mari kita lihat gambar-gambar event-event beliau. Bisa ditayang tentang event beliau. Jadi ada di situ adalah expo tentang Gebrak Bimantika. Gebrak Bimantika adalah singkatan dari Gerakan Bersama Masyarakat Bima Anti Stunting Kekurangan Gizi dan Anemia. Kemudian beliau juga sangat aktif dalam kampanye 1000 hari pertama kehidupan dengan berbagai kegiatan konseling, pemberian makanan bayi dan anak, PMBA pada kader-kader Posyandu yang menunjukkan adanya Hospital Without Wall. Hal ini adalah sangat penting dengan kegiatan program nasional, di mana seluruh program nasional adalah berbasis komunitas. Beliau juga melaksanakan berbagai kegiatan laktasi sampai di Bandara Sultan Salahuddin Bima. Kemudian bersama tim World Bank memantau kegiatan 1000 hari pertama kehidupan di NTB, serta masih tetap aktif mengunjungi pasien-pasien yang berisiko kekurangan gizi, dan membuka kelas gizi bagi balita stunting. Baiklah Bapak Ibu, mari kita temui Ibu Pita Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua peserta webinar. Pagi ini senang sekali kami bisa bergabung dengan Simalang dalam webinar ini. Dan Dr. Prita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk join dengan webinar. Saya tadi sudah diperkenalkan, terima kasih. Saya memang asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah ada kesempatan belajar ke Institut Pertanian Bogor. Jadi kenapa gelar saya SP, Sarjana Pertanian? Karena memang ada di Fakultas Pertanian, tapi majornya atau jurusannya adalah gizi masyarakat. Jadi saya menyelesaikan studi S1, S2. Tahun 2003 saya kembali ke Bima sebagai PNS di Dinas Kesehatan. Jadi saya adalah fokusnya di Gimas, Bu, gizi masyarakat. Jadi tempat saya di distrik, jadi memang tidak di pelayanan rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah menikah, 3 orang anak laki-laki semua. Suami bekerja di pemerintahan di bagian organisasi aparatur karena beliau dari pemerintahan. Nah kemudian 3 laki-laki semua, jadi di rumah yang paling cantik saya. Dan selama bekerja di bidang nutrisi ini sudah beberapa buku saya tulis. Nanti untuk para penanya kita sediakan 3 buku mengenai keajaiban 1000 hari pertama kehidupan. Itu berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman kerja Ibu Prita. Nah, terima kasih banyak Ibu Tita. Ini sangat memacu kita untuk bertanya. Untuk itu, Bu Tita, kami persilakan waktu untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih untuk gizi seimbang, kemudian sistem kekebalan tubuh atau imunitas, dan COVID-19. Mohon slide, Bu. Ya. Jadi para peserta webinar, bahwa saat ini memang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ataupun coronavirus disease yang muncul tahun 2019, yang sebenarnya ini merupakan satu keluarga dengan MERS maupun SARS, akan tetapi ini pandemiknya luar biasa. Hampir seluruh negara terinfeksi dengan COVID-19, dan di Indonesia sendiri
sudah terjangkit ke 19 provinsi, kalau tidak salah terakhir ini kasusnya di Indonesia sudah 1.285 kasus, meninggal 114 dan sembuh 64 kasus. Jadi case fatality rate-nya 8,3% dan ini cukup tinggi. Nah, karena penurunan kasus ini sangat masif, jadi beberapa daerah sudah terjadi local transmission, terutama di DKI, Jawa Barat, dan Banten. Jadi daerah merah ini terjadi local transmission di daerah saya sendiri, baru ditemukan 2 positif dan sudah mengalami pasiennya sudah pulih. Nah, tentu kita perlu upaya bersama untuk menghadapi COVID-19 ini. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan sebagai antisipasi sesuai dengan tema yang kita diskusikan pada webinar ini, yaitu gizi seimbang, sistem kekebalan tubuh, dan COVID-19. Nah, setidaknya ada 10 hal yang bisa kita katakan langkah-langkah yang harus kita ambil untuk diri kita, lingkungan, maupun keluarga kita, yaitu yang pertama adalah makan makanan bergizi seimbang. Kemudian kita memastikan apa yang kita makan itu dimasak secara sempurna dan menghindari makanan yang sebagai hewan sumber penular. Kemudian yang ketiga, kita memastikan agar kita cukup cairan dengan mengkonsumsi 8 gelas air putih dalam 1 hari atau 2 liter. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu yang kelima, bagaimana kita menjaga kebersihan di rumah, lingkungan rumah kita, ketersediaan air bersih, jamban sehat, kemudian tempat sampah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah kita melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, ini ya seperti dalam slide itu, rajin kita olahraga dan cukup istirahat. Kemudian yang ketujuh, tutup mulut dan menggunakan lengan bagian bawah ini, dalam ini untuk bisa kita batuk, kita menggunakannya. Dan bila kita demam atau sesak, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Dan yang ke-10, tentu kita jangan lupa berdoa bahwa sakit ini adalah ujian, kita berdoa dan meminta damai ini cepat berlalu. Kira-kira ini yang 10 hal yang bisa kita upayakan untuk diri, ya, keluarga, dan lingkungan kita. Dan jangan lupa pesan seperti social distance, jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian stay at home. Dan kita berharap pada daerah-daerah yang sudah merah local transmission-nya supaya pemerintah bisa melakukan lockdown wilayah, itu harapannya. Karena secara kajian ya, slide berikutnya. Ya, sambil menunggu slide saya jelaskan bahwa gizi seimbang itu adalah zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya bisa beraktivitas dengan produktif dan hidup sehat, yang dipenuhi dari pangan yang kita konsumsi, yang memenuhi unsur yang pertama karbohidrat dari makanan pokok, kemudian makanan pokok dalam hal ini, ya kalau kita ya nasi atau penggantinya jagung, kemudian singkong,
dan umbi-umbian, ya, ataupun olahannya dalam hal ini misalnya dari gandum, roti, mie dan lain sebagainya. Itu sebagai sumber tenaga. Kemudian yang kedua adalah protein hewani, protein nabati yang kita peroleh dari lauk pauk. Kemudian yang ketiga vitamin dan mineral yang dari sayur dan buah, lalu lemak dari minyak. Nah, kita memastikan keempat hal ini terpenuhi, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan gizi seimbang. Nah, di dalam piramida gizi, bahwa untuk karbohidrat atau sumber tenaga tadi, kita mencukupinya 3-4 porsi sehari. Sedangkan untuk sayuran, 3-4 porsi juga dalam satu hari. Kemudian untuk lauk pauk, 2-3 porsi satu hari. Demikian juga dengan sayur dan buah, 2-3 porsi satu hari. Jangan lupa kalau kita sudah di atas 40, kurangi gagule, garam, gula, lemak, ya, dan tidak lupa juga ketika kita memakan, kita mengkonsumsi mengolah makanan dengan garam yodium. Nah, para peserta, jadi konsep gizi seimbang itu kita bisa aplikasikan dengan isi piringku. Nah, Kemenkes melalui promosinya ini seperti ini. Ini adalah contoh isi piringku, ya, seperti yang saya pegang ini, bisa terlihat. Jadi ini kalau ini piring kita di rumah, kita bagi dua dulu, bagi dua. Lalu yang sebelah kiri yang saya pegang berarti sebelah kanan para peserta seminar. Ini 2/3-nya untuk, ini ya, 2/3-nya untuk, yang kanan dulu, 2/3-nya untuk karbohidrat atau makanan pokok, lalu 1/3 yang di atasnya ini untuk lauk pauk, baik yang protein hewani maupun protein nabati. Lalu yang sisi sini 2/3-nya itu untuk sayur, ya, dan ini pilihannya, dan dengan memperhatikan tentunya gizi seimbang ini adalah keragamannya, lebih bervariasi, lebih bagus, dan kemudian selain keragaman tentu kita mempertimbangkan usia, ya, kemudian jenis kelamin dan aktivitas. Nah, ini ada kita bikinkan atau homemade, ya, bisa kita sorot. Ini tadi tempat bikin ini untuk sarapan, kira-kira seperti ini gambarannya, ya. Ini nasi 2/3-nya, lalu 1/3 kita bagi dua, ini nasi 2/3-nya, 1/3-nya untuk lauk, lalu sisi sini 2/3-nya sayur, 1/3-nya untuk buah. Kira-kira my plate-nya untuk orang dewasa ya seperti ini penyajiannya. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, biasanya kita tutup. Biasanya saya dalam mengisi training ataupun memudahkan ibu-ibu mengingat seperti apa katakanlah gizi makanan yang gizi seimbang ini, itu kita istilahkan dengan makanan 4 bintang, ya, 4 bintang. Jadi yang makanan pokok yang karbohidrat tadi adalah nasi dan penggantinya, kita bilang makanan pokok bintang 1. Jadi bintang yang pertama makanan pokok, bintang yang kedua adalah sayur dan buah, bintang yang ketiga kacang-kacangan atau protein hewani, bintang yang keempat adalah lauk hewani yang banyak mengandung zat besi. Nah, jadi tidak apa-apa dalamnya saya sampai tenaga gizi ataupun mahasiswa gizi dan melakukan konseling, ada lagu sederhana yang bisa kita pelajari, itu yaitu mengambil dari lagu Bintang Kecil. Jadi 4 bintang di dalam piringku, ya. 4 bintang di dalam piringku, ada nasi, tahu dan tempe, lauk hewani,
sayur dan buah. Jangan lupa garamnya yang beriodium. Jadi sederhana, mudah diingat. Sehingga 4 bintang ini cepat dan mudah dimengerti oleh pasien kita ataupun sasaran kita pada melakukan konsultasi ataupun konseling. Nah, baik. Kemudian untuk contoh menu, ya contoh menu berikut slide contoh menu. Contoh menunya di slide itu bisa kita lihat. Jadi yang sederhana saja, misalnya pagi kita sajikan nasi goreng 1 porsi, tentu untuk memenuhi keragaman atau 4 bintang tadi disajikan dengan sayur, dalam hal ini selada, timun, kemudian katakanlah di sini tomat, lalu telur ceplok. Ya, kalau bisa dengan orak-arik tempe ataupun tempe goreng atau tahu goreng. Jadi bintangnya terpenuhi. Kemudian untuk menu di siang hari, ya misalnya di sini dicontohkan nasi 1 porsi, lalu ayam goreng 1 potong, lalu kemudian ada kacang tolo, ada bening bayam 1 mangkuk, dan pepaya 1 potong. Dan bagaimana snacknya? Ada bubur kacang hijau, kemudian buah. Nah, semuanya ini nanti menyesuaikan. Nah, sebenarnya ini tergantung selera masing-masing dan kita anjurkan agar ibu-ibu itu membuat menu keluarga, misalnya siklus menu dalam 7 hari, atau bisa juga siklus menu dalam 14 hari. Jadi sehingga keragaman kita bisa menjamin bahwa anggota keluarga terpenuhi kecukupan gizinya dan keragamannya juga terpenuhi. Nah, kemudian dari makanan-makanan ini ya berhubungan dengan sistem berikutnya mengenai sistem imun. Kita sudah membahas mengenai gizi seimbang, berikutnya mengenai sistem imun. Bagaimana mekanisme kerja makanan ataupun zat gizi ini untuk meningkat kekebalan tubuh. Jadi sesuai dengan slide di sini dikatakan bahwa zat gizi itu mempengaruhi imun. Jadi imunitas itu kan adalah mekanisme di dalam diri tubuh untuk mencegah patogenesis ataupun penyakit masuk ke dalam tubuh. Jadi dia melawan. Nah, agar sistem imun bagus, maka dia perlu nutrisi yang cukup. Ya, sehingga zat gizi yang saya sebut tadi makanan 4 bintang itu akan membantu sistem imun dengan cara memproduksi sitokin. Ya. Jadi sitokin ini berperan penting dalam merespon terjadinya infeksi. Nah, zat gizi manakah yang paling dominan? Sebenarnya semua zat gizi penting, tetapi yang paling dominan adalah protein hewani, vitamin, dan mineral. Nah, umumnya vitamin dan mineral tidak bisa disintesis oleh tubuh, harus kita peroleh dari makanan. Nah, oleh karenanya kita perlu mengetahui manfaat ataupun sumber-sumber vitamin dari makanan yang kita konsumsi. Nah, misalnya di sini vitamin A ini berperan dalam pemeliharaan epitel, di mana sel epitel ini merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat dalam fungsi imunitas non-spesifik. Jadi vitamin A oleh pemerintah juga ada program pemberian kapsul vitamin A, terutama daerah-daerah yang memang masih rendah konsumsi vitamin A yang food base atau yang berbasis pada makanan lokal. Jadi masih diberikan kepada bayi balita maupun kepada ibu nifas itu diberikan. Ya, selain ini memang vitamin A selain untuk membantu kesehatan mata, tapi juga untuk daya tahan tubuh. Nah, sumbernya dari mana? Tentu dari sayuran yang berwarna jingga ataupun orange dan sayuran yang berwarna hijau. Kalau dulu kita mungkin mengenal yang berwarna jingga atau orange, tapi sebenarnya sayuran hijau juga banyak. Nah, kalau di daerah kami yang sangat bagus untuk mengandung vitamin A ini adalah daun kelor. Selain itu juga daun-daun lain yang berwarna hijau, bayam, kangkung juga vitamin A, dan biasanya suka dipromosikan tapi di daerah memang susah diperoleh, yaitu brokoli. Ya, kemudian juga dari kalau dari protein hewani juga banyak mengandung vitamin A, dalam hal ini misalnya hati, ya, hati ayam, hati sapi, ataupun kuning telur. Ini adalah sumber vitamin A yang baik bagi tubuh. Kemudian vitamin C. Nah, vitamin C ini ya
Dia adalah antioksidan, ya sumbernya banyak. Ini dari jeruk, kemudian jambu biji, ya nanas, banyak mengandung vitamin C, buah kiwi, tomat, ya pisang juga mengandung vitamin C, ya, dan juga beberapa sayuran hijau juga mengandung vitamin C. Nah, fungsinya untuk meningkatkan imun dengan menstimulus produksi interferon. Apa itu interferon? Protein yang melindungi diri dari serangan virus selain berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian vitamin apalagikah yang berperan? Yaitu vitamin C, vitamin D berperan dalam imunomodulasi pada imunitas sel epitel sistem pernapasan, pencernaan, dan kulit. Ini vitamin D bisa kita peroleh dari makanan yang sumber yang bagus dari ikan tentu, kemudian dari kacang-kacangan juga bagus, ya. Ikan dalam hal ini ikan salmon ataupun ikan laut dalam yang di Indonesia yang dengan banyak ragamnya. Kemudian berikutnya adalah vitamin E atau tocopherol berperan penting dalam integritas membran sel yang mempengaruhi fungsi imunitas terutama sel-sel imun, umumnya sel T helper dan berinteraksi atau dengan antigen presenting cell atau APC. Nah, vitamin E ini kita peroleh dari alpukat misalnya, paprika hijau, biji-bijian, seledri, kacang-kacangan juga banyak mengandung vitamin E. Nah, berikutnya juga adalah zat besi atau Fe, berperan dalam pembentukan sel-sel limfosit, mencegah terjadinya infeksi dengan cara memisahkan besi dari mikroorganisme karena besi diperlukan mikroorganisme dalam berkembang biak. Dan yang tidak kalah penting adalah zinc atau seng berfungsi sebagai imunitas seluler dalam fungsi sel T dan membentuk antibodi oleh sel B serta dapat meningkatkan aktivitas natural sel killernya. Nah, kalau untuk mineral zinc ataupun seng ini banyak dalam kacang-kacangan maupun protein hewani, dalam hal ini daging, ikan, udang, dan lain sebagainya. Bahkan zinc ini oleh Kementerian Kesehatan ini dipakai untuk mengurangi infeksi, misalnya anak kena diare diberikan suplemen zinc, ataupun pada saat terjadinya penurunan daya tahan tubuh diberikan suplemen zinc baik tablet maupun sirup. Berikutnya selenium yang berperan sebagai antioksidan dan imunitas ya untuk meningkatkan antibodi. Nah, selenium ini banyak biasa dari susu, kemudian juga dari sayuran baik hijau maupun tomat, dan beberapa olahannya susu misalnya dari keju dan lain sebagainya. Ini adalah makanan boosting atau sistem kekebalan tubuh. Jadi boosting ini adalah upaya kita memasukkan sesuatu, dalam hal ini kalau makanan berarti makanan yang mampu meningkatkan daya tahan ataupun sistem kekebalan tubuh. Nah, tadi yang kita katakan makanan booster ini adalah memang makanan yang tinggi protein dan kaya akan vitamin A, vitamin maupun mineral, ya. Jadi kalau dulu kita anak-anak di sekolah dasar diajarkan di logi makanan itu jadi ada yang zat tenaga, zat pembangun, zat pengatur atau pelindung. Ya, pembangun dan pengatur atau pelindung inilah makanan booster yang diperlukan di dalam rangka kita meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya protein, daging, ya ayam, hati, telur, ikan, udang dan seterusnya. Dan memang vitamin dan mineral ini kalau kita sudah makan protein dalam jumlah cukup, biasanya juga kita mengkonsumsi vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup juga, karena memang protein hewani kaya akan vitamin dan mineral. Misalnya vitamin A, selain sebagai antioksidan, ya, sebagai karotenoid, ya, jadi sumbernya dari mana? Minyak ikan, hati ayam, wortel, tomat, bayam, jeruk, mangga, dan seterusnya. Kemudian vitamin C, jambu biji, kiwi, pepaya, tomat, dan lain-lain. Kemudian vitamin D, segala jenis ikan, itu banyak mengandung vitamin
D, ya. Dan zinc ataupun seng, hati sapi, hati ayam, susu, kacang-kacangan, ya. Dan kemudian selenium, daging sapi, telur, ayam, susu, dan hasil olahannya, sedangkan Fe, daging sapi, ayam, udang, hati sapi, dan lain sebagainya. Tapi memang bioavailability-nya atau daya serap di dalam tubuh biasanya protein hewani lebih baik dari protein nabati. Akan tetapi kita perlu beragam karena biasanya protein nabati dari kacang-kacangan itu mengandung lemak yang tak jenuh, itu kelebihannya, lalu murah, ya mudah, murah kita dapat, ya kalau protein hewani kelemahannya memang mahal, akan tetapi kalau kita atur di dalam menu, misalnya satu kali seminggu, saya kira cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, slide selanjutnya. Ya. Nah, penting untuk perhatikan ketika kita mengkonsumsi gizi seimbang adalah dalam waktu ataupun saat penyajian, ya. 5 kunci keamanan pangan untuk mencegah kontaminasi virus dan mikroorganisme. Ya tentu cuci bersih tangan dan bahan makanan yang akan kita olah. Nah, mencuci tangan ini sangat penting, bukan karena kasus corona saja, tapi sebenarnya adalah perilaku yang sangat baik, karena dengan cuci tangan kita mampu mengurangi kejadian diare, ISPA itu hampir 50% dan penyakit infeksi lainnya. Nah, cara-cara mencuci tangan, kalau bisa kembali ke slide yang awal, ada cara-cara mencuci tangan. Jadi, cuci tangan ini dengan air yang mengalir. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Jadi sabun, lalu kemudian air, kita ini kan, kemudian telungkupkan 2 tangan bergantian seperti ini, ya. Lalu kemudian kita bersihkan sela-sela jari dengan mengatup seperti ini. Yang ketiga ini. Lalu yang keempat, kita kunci seperti ini. Bersihkan bagian dalam. Kita kunci. Nah, yang kelima, membersihkan jari, ibu jari. Gosok-gosok ibu jari. Dan yang terakhir, ujung-ujung jari. Kemudian kita bilas kembali. Ya, jika misalnya kita di dalam perjalanan dan tidak ada tersedia cuci tangan, ya kita menggunakan hand sanitizer kita bawa untuk segera kita selalu menggunakan pada saat kita membutuhkan. Untuk kita penting memperhatikan cuci tangan ini pada saat kapan? Sebelum kita makan, setelah kita BAB, sebelum kita menjamah makanan, nah, sebelum ibu menyusui, nah, dan setelah kita melakukan aktivitas. Ya. Nah, ini tipsnya supaya mudah. Nah, karena saya orang lapangan ya, saya suka mengisi training. Maka ini ada tips yang suka saya berikan untuk memudahkan mengingat 6 langkah mencuci tangan. Jadi kira-kira lagunya begini. Ingin sehat dan selamat cuci tangan. Telungkupkan 2 tangan bergantian. Mengatur dan mengunci, lalu putar ibu jari, terakhir gosok-gosok ujung jari. Nah, itu kira-kira mudah kan? Jadi ini kita biasakan, dan sekarang ini di perkantoran, terutama di tempat saya bekerja, ini sudah disiapkan beberapa tempat untuk mencuci tangan dan telah dilakukan disinfektan. Nah, kembali lagi ke slide tadi mengenai keamanan pangan. Ya, lagi. Oke. Oke, yang ini. Ya. Jadi, cuci bersih tangan dan bahan makanan yang kita olah, kemudian upayakan memisahkan, menyimpan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan matang. Jadi dipisah, kemudian yang penting juga diingat adalah masak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan yang protein hewani. Jadi jangan sampai masih ada kontaminasi mikroorganisme ataupun bakteri di dalamnya. Terus keempat, kita memastikan menyimpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman pada kulkas atau refrigerator. Jadi kan memang ada
ada caranya menyimpannya di mana. Kemudian yang kelima, ya, gunakan dan bahan baku yang aman setiap kali kita mau memasak. Nah, terus kemudian mana hal-hal apa lagi yang perlu kita perhatikan? Tadi kan penyajian, Bapak Ibu, dan penyimpanan. Sekarang keamanan pangan pada saat mengkonsumsi makanan. Yang pertama, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun tadi, ya, sebelum dan sudah makan. Jika tidak tersedia sabun, ya gunakan hand sanitizer. Lalu kemudian kita hindari menggunakan alat makan bersama. Jadi mulai dari sekarang kita berupaya membedakan mana yang dipakai makan ibu, bapak, anak-anak. Kita upayakan untuk dibedakan. Kemudian meminimal konsumsi makanan yang cepat saji ataupun makanan jadi di luar rumah, sehingga kita tidak, karena kita tidak bisa menjamin, bukan kita yang menyiapkannya, sehingga kita tidak bisa menjamin keamanan maupun nilai gizinya. Jadi hikmahnya dengan stay at home saat ini, ibu-ibu bisa lebih kreatif untuk menyajikan makanan sehat dan bergizi seimbang bagi keluarga di rumah. Ya, kemudian minimalkan konsumsi sayuran mentah. Jika ingin mengkonsumsi sayuran mentah, cuci bersih dulu ya dengan menggunakan sabun khusus pencuci sayuran. Nah, jika ingin disimpan dalam lemari pendingin, cuci dulu kulit buah berukuran besar, misalnya semangka, melon, pepaya, gunakan sabun khusus, begitu pula dengan buah yang berkulit lainnya. Setelah itu keringkan dan simpan terpisah dengan makanan lain. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dalam keadaan matang, tidak mentah ataupun setengah matang. Slide berikutnya, Ibu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, ya tentu tadi sesuai yang saya sampaikan di awal, perlu kita istirahat yang cukup 7-8 jam sehari, karena ini akan membantu kita menenangkan pikiran, tubuh menjadi lebih fresh, dan membantu sistem kekebalan tubuh kita. Terapkan etika batuk dan bersin, menggunakan tisu, ataupun menutup dengan lengan bagian dalam, menggunakan siku tangan saat batuk bersin, dan segera buang di tempatnya, atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita social distance ya, jaga jarak, hindari kerumunan, bila bertemu dengan orang minimal 1 meter, bahkan kemarin Kemenkes bilangnya 2 meter, ya, jika kita beraktivitas selama di luar rumah. Karena sampai sekarang, seperti daerah kami, para PNS ataupun para tenaga kerja masih bekerja, meskipun dengan jam yang mulai dikurangi. Kemudian saat kembali dari rumah, kita ganti baju, dan segera mandi dengan air mengalir. Tidak berjabat tangan saat bertemu dengan orang, jadi salam seperti ini aja dulu, lambaikan tangan saja sebagai bukti bahwa kita menyapa ataupun berkomunikasi dengan teman kita. Kemudian hindari merokok, karena perokok ini lebih tinggi resikonya tertular COVID-19. Tetap produktif, tetap beraktivitas fisik, olahraga teratur, minimal 30 menit, ya, untuk menjaga tubuh kita tetap bugar, ya, di sekitar komplek kita ataupun depan rumah kita melakukan senam ringan atau jalan pagi ataupun jogging. Kemudian stay at home, ya, kita patuhi ini, karena dengan kita stay at home kita akan memutus rantai penularan COVID-19. Jadi semakin kita menghindar, jadi masa usia hidup COVID-19 ini akan bisa kita hentikan. Tapi ketika masih ada yang tertular dengan kita keluar rumah, maka akan makin memperlama usia dari virus ini. Dan tidak lupa kita berdoa, lakukan ibadah bersama, memohon agar ujian ini, wabah ini bisa segera berlalu. Ya, Bapak Ibu, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan dulu sebagai bahan diskusi kita mengenai tema untuk webinar kali ini, gizi seimbang, sistem kekebalan tubuh dan COVID-19. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin sharing mengenai masalah ini, dipersilakan. Balik ke Dr. Prita. Iya. Baiklah, terima kasih Ibu Tita dan Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan Ibu Tita yang beliau sangat
tanda petik orang lapangan ya Ibu Tita, kita Gitu. bisa melihat bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan kita di rumah sakit terkait program nasional. Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan Ibu Tita pula kita bisa sedikit menyimpulkan bahwasanya saat ini rumah sakit harus lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Banyak kita temukan rumah sakit yang mempunyai sistem online, mempunyai radio, bahkan ada yang mempunyai TV yang untuk sarana dari PKRS berhubungan dengan komunitas. Pergunakanlah itu. Kemudian sebuah rumah sakit dalam konteks pembicaraan kita kali ini membuktikan bahwasanya peran dari MP manajer pelayanan pasien adalah sangat penting. Jadi, manajer pelayanan pasien sesuai dengan pada saat pasien tersebut masuk membutuhkan gizi sesuai dengan asuhan yang diberikan, maka MPP juga harus memberikan edukasi kepada keluarga sehubungan dengan pada saat pasien itu nanti pulang dan kemudian menyiapkan ketahanan tubuh dari keluarga sehingga tidak ikut tertular. Misalnya pada pasien-pasien yang PDP tetapi harus isolasi di rumah, maka dia harus seimbang, meningkatkan imunitas dan makanan yang merupakan booster, ya seperti yang disampaikan Ibu Tita tadi. Hal ini memaksa kita dari Pokja Proknas untuk melihat kembali standar elemen maksud dan tujuan dari ARK. Di situ akan kita lihat bagaimana peran dari MPP yang mengintegrasikan peran berbagai PPA untuk merencanakan bagaimana pasien pulang. Kemudian jangan lupa untuk melihat kembali standar dan maksud tujuan dari PPI, di mana kita lihat bahwa masyarakat membutuhkan edukasi tentang bagaimana pengolahan makanan, bagaimana mengkonsumsi makanan, kemudian mungkin nanti jika ada limbah bagaimana. Nah, kemudian jangan lupa membuka standar elemen maksud dan tujuan dari MKE. Di situ sangat-sangat penting bagaimana memberdayakan keluarga, memberdayakan komunitas, sehingga nanti tidak terjadi kembalinya pasien untuk masuk rumah sakit. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita buka untuk forum diskusi kali ini. Silakan. Di tempat saya juga sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan mulai dari Bapak Ibu yang saat ini tampaknya akan memperebutkan 3 buku ya Bu ya? Ya, 3 buku boleh tentang keajaiban 1000 hari pertama kehidupan. Nanti minta alamatnya, kita akan kirim. Ya, yang pertama ini dari Mbak Hanifah. Mbak Hanifah Maulani dari UPN Veteran Jakarta ini bertanya, ketika virus sudah ada dalam tubuh kita namun belum timbul gejala, bisakah sistem imun kita melawan virus tersebut dengan cara makan sehat dan bergizi atau menerapkan PHBS sehingga virus tersebut tidak berubah menjadi penyakit? Terima kasih. Jadi Mbak Hanifah, saya akan menjawab dulu yang Mbak Hanifah. Ya mungkin nanti Dokter Berita bisa membantu untuk melengkapi jawaban ini. Yang pengetahuan saya bahwa memang virus ini belum ada obatnya. Nah, salah satu cara kita untuk bertahan dari virus ini adalah meningkatkan imunitas ataupun kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh yaitu tadi upaya kita dengan makanan booster tadi dan tubuh kita cukup cairan, yaitu 8 gelas air putih sehari. Lalu tidak lupa kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, biasanya yang sembuh itu memang yang memiliki daya tahan tubuh bagus dan tidak punya penyakit penyerta.
Biasanya yang memiliki penyakit penyerta dan status gizinya juga kurang atau buruk, inilah yang membuat virus ini bekerja semakin masif dan menyebabkan pada kematian. Jadi untuk saat ini, mari kita tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi seimbang, berperilaku hidup bersih dan sehat, dan tetap stay at home. Itu barangkali Mbak Hanifah. Kemudian dari Bu Ayu atau Mbak Ayu Magdalena, dari Mbak Ayu Magdalena, ini selamat siang Bu, ini bertanya mengenai apakah berjemur di sinar matahari itu baik? Kalau iya, baiknya pukul berapa? Nah, sebenarnya sudah banyak yang di-share di medsos mengenai apa namanya, berjemur di sinar matahari. Jadi kalau pengetahuan yang saya punya mengenai ini adalah bahwa virus ini menyukai yang lembab ataupun dingin. Jadi sebaiknya kita membuat diri kita dalam suhu yang lebih hangat atau dengan cara berjemur di sinar matahari. Jadi ini himbauan untuk berjemur, kalau bisa pukul berapa ya, antara pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Mungkin itu, Mbak. Kemudian dari Bu Indah Sukmawati, bagaimana jika sedang berpuasa pasti tenggorokan kering, sedang kita dihimbau untuk minum, bagaimana? Puasa kan sebenarnya memindahkan waktu makan, Ibu. Memindahkan waktu makan, yang kalau tadi kita makan 3 kali kalau normalnya, nah kalau puasa kita makan 2 kali. Tetapi waktu berbuka sampai sahur, itu peluang kita untuk menambah cairan tubuh. Jadi saya kira tidak masalah, kita prepare aja, sahurnya cukup dengan gizi seimbang, minum yang cukup, kemudian berbuka juga demikian. Dan waktu antara berbuka dan ini sahur, kita bisa menambah cairan tubuh untuk memenuhi 8 gelas air dalam sehari, dan air itu juga bisa kita peroleh dari sayuran yang berkuah. Ya. Kemudian dari Afifah Nurfaidah, ini dari mahasiswa kayaknya ya, UPN Jakarta. Lebih baik mengkonsumsi buah langsung yang mengandung vitamin atau suplemen multivitamin? Terima kasih Ibu ya. Ya, kita menganjurkan food base Bu ya. Kita menganjurkan untuk Mbak ya, kita menganjurkan untuk konsumsi sayur buah segar. Ya, suplemen multivitamin itu namanya juga suplemen. Jadi kalau kita memerlukan tambahan, apabila aktivitas fisik kita misalnya sedang banyak tugas di kampus, lembur, kemudian begadang misalnya, kita boleh menambah suplemen. Nah, dalam hal ini mineral maupun vitamin dalam bentuk kapsul ataupun sirup. Jadi tergantung kebutuhannya. Tapi sarannya untuk hari-hari lebih baik mengkonsumsi makanan sayuran yang segar. Ya, kemudian bagaimana dari Bintang Ramadhania. Nah, dari Bintang Ramadhania nih, UPN veteran, terima kasih nih UPN-nya rame nih yang tanya ya mahasiswanya. Bagaimana seorang vegetarian di mana hanya mengkonsumsi sayuran tetapi tetap ingin mendapatkan gizi seimbang agar tetap sehat. Ya, terima kasih Bu. Nah, vegetarian itu kan tidak memakan protein hewani kalau tidak salah, tapi ada juga vegetarian mengkombinasikan dengan susu ataupun telur. Kalau ini mungkin murni tidak mengkonsumsi pangan ataupun protein hewani. Nah, jangan khawatir karena masih bisa dipenuhi dari protein nabati. Protein nabati itu dari kacang-kacangan, dalam hal ini kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ataupun olahannya berupa susu kedelai, tahu tempe. Nah, ini bisa. Nah, kalau saya sarankan mungkin bisa juga dikombinasikan kalau diperbolehkan dan terbiasa ditambah dengan susu, karena ada juga vegetarian masih membuka diri dengan mengkonsumsi susu. Ini masih dari mahasiswa UPN, Nadia Adinda. Ya. Apabila masyarakat terlalu bersih, higien dalam mencegah COVID-19, apakah hal tersebut membuat sistem imun tubuh
bekerja kurang optimal. Terima kasih. Nah, upaya kita menangkal virus ini dengan perilaku hidup bersih, ya semakin bersih ya semakin baik, ya semakin memperkuat daya tahan tubuh, kira-kira begitu ya Mbak. Kemudian dari Ambrita Estuningtias, dalam pemasakan sayur kira-kira berapa menit ya Bu? Karena jika terlalu matang bisa mengurangi nutrisi sayur. Ya benar, benar ya Mbak Ambrita, bahwa jangan sampai kita overcook memasak sesuatu karena akan mengurangi nilai gizinya, karena ada vitamin yang dia larut di dalam air dan pemanasan. Nah, jadi tergantung jenis sayurnya. Kalau misalnya yang agak keras seperti kita memasak wortel, nah ini agak lama ya, 5-10 menit saya kira cukup untuk memasak sayuran. Jadi sangat tergantung. Kalau seperti kita memasak kelor, kemudian apa namanya bayam, itu kan 3-5 menit itu cukup waktu untuk memasaknya. Juga tergantung dari pemakaian api ya, api sedangkah atau api yang besar. Jadi ini tergantung pengalaman masing-masing di dalam praktek. Kemudian dari Muhammad Salman, masih mahasiswa UPN juga ini. Ya. Sekarang ini kan sudah diterapkan physical distancing, tapi masih banyak masyarakat yang mensepelekan hal itu. Sedangkan kita yang nantinya akan menjadi sebagai tenaga kesehatan sudah mencoba mengedukasi masyarakat. Yang saya tanyakan bagaimana cara yang efektif untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat mematuhi perintah yang ada demi kebaikan. Ya, ini adalah ikhtiar kita bersama. Ikhtiar kita bersama, semua orang, bukan hanya penyuluh kesehatan saat ini, dengan menggunakan medsos, ya, karena aku udah stay at home, interaksi fisik kita sudah berkurang, kita pakai medsos kita, Facebook, kemudian Twitter, kemudian Instagram, kita pakai untuk mempromosikan ataupun menghimbau masyarakat untuk stay at home, social distancing, bagaimana yang masih untuk keluar rumah untuk keperluan yang mendesak, sehingga bisa memutus rantai penularan virus ini. Ya, kemudian Nabila Venelia, ya. Apakah pemakaian masker saja tidak cukup efektif untuk pencegahan penularan COVID-19? Ibu, terima kasih. Pemakaian masker adalah salah satu ya, satu upaya, akan tetapi tidak cukup karena sifat penularan virus ini dengan droplet atau melalui air liur ataupun ludah. Jika kita bersalaman dengan orang yang sudah terpapar, ya kita juga bisa terpapar. Karena misalnya pada saat dia bersin atau batuk mengenai anggota tubuhnya, ya kita kemungkinan terpapar. Tapi salah satu upaya tentu dengan menggunakan masker. Kemudian Irfan Rida dari UPN juga. Oh, ini bertanya mengenai disinfektan. Jadi memang sudah agak keluar dari tema makanan yang seimbang ya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Campuran Baiklin, pembersih lantai dan air, efektifkah untuk dipakai sebagai pencegahan COVID-19? Terima kasih. Jadi memang beberapa teman-teman yang apoteker ataupun sanitarian menganjurkan kalau kita tidak bisa atau tidak punya yang sudah paketan yang disinfektan, kita bisa mencampur Baiklin dengan komposisi misalnya 100 ml air dengan 10 ml Baiklin. Jadi 10% lah konsentratnya kira-kira. Bagaimana Bu Prita, Dokter Prita, apakah kita masih punya waktu untuk menjawab? Jadi sangat bersyukur pertanyaan begitu banyak ya, Bapak Ibu yang di rumah sakit, kita bisa melihat bagaimana kebutuhan masyarakat saat ini, bagaimana kebutuhan
komunitas yang ada di luar rumah sakit untuk memahami apa-apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi dirinya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya era COVID ini adalah akan berdampak pada kita jika dosis dari virus tersebut meningkat, ya mungkin karena kurangnya cuci tangan, kemudian terlalu banyak keluar untuk hal-hal yang tidak perlu berhubungan dengan yang terkena COVID tetapi kita belum mengetahui, kemudian tingkat dari keganasan virus itu sendiri. Nah, untuk tingkat keganasan virus itu sendiri memang sudah kita ketahui bersama bahwa virus ini sangat lumayan ganas, dan kemudian adalah daya tahan tubuh. Nah, inilah pentingnya bagaimana nutrisi itu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga rumah sakit mohonlah untuk membuat edukasi-edukasi secara gencar kepada masyarakat sehingga bisa membantu penurunan angka PDP secara signifikan. Ada beberapa pertanyaan dari rumah sakit, Bu, terkait dengan era ini adalah kalau ini adakah tips khusus untuk nakes yang berada di layanan risiko tinggi? Jadi ini nakes yang berada di garda-garda ICU, sehingga beliau jarang mungkin membuka APD-nya. Jadi itu harus berapa kali minumnya, kemudian makannya itu mungkin harus lebih kita bagaimanakan mungkin rumah sakit membutuhkan tata kelola yang lebih dalam menjaga nakesnya yang berada di tempat-tempat layanan risiko tinggi. Iya, nah, terima kasih Bu Dr. Prita. Bahwasanya untuk teman-teman di layanan, terutama yang berisiko tinggi, misalnya daerah Jakarta, Bogor, Jabodetabek, dan Banten, ini penting karena pasien yang dirawat sudah mulai banyak dan tentu harus diperhatikan meskipun dari instalasi gizi ataupun tidak lebih banyak interaksi seperti dokter dan perawat, tetapi karena tetap harus mengantarkan makanan kepada pasien, maka tetap memperhatikan menggunakan APD yang lengkap. APD yang lengkap itu harus, kemudian juga memperhatikan bagaimana penyajian makanan untuk pasien infeksius ini. Ya, sebenarnya untuk perlakuan pasien ini sama saja dengan pasien-pasien lainnya, mulai dari pengadaan makanannya, kemudian penyimpanan maupun penyajian, hanya saja pada saat kita menyajikan, mereka menggunakan alat khusus yang diberi kode khusus. Jadi ini memang untuk tempat isolasi. Nah, kemudian alat ini diantarkan oleh tenaga gizi rumah sakit yang sudah diberikan APD lengkap, APD-nya juga sekali pakai ya, tidak untuk berkali-kali, sekali pakai. Lalu setelah misalnya pasien mengkonsumsi makanan dari wadah itu kemudian akan dicuci atau disterilisasi dengan suhu tinggi dengan bahan kimia tertentu dan disimpan di tempat yang terpisah daripada pasien yang lainnya. Kira-kira demikian, Dokter Prita. Ibu, ada lagi pertanyaan Ibu yang banyak berhubungan dengan masyarakat yang saat ini sangat-sangat ingin memberikan atensinya kepada tenaga kesehatan. Kira-kira adakah yang baik, yang bagaimana yang diberikan masyarakat kepada tenaga kesehatan yang dicintainya itu? Apakah bentuk makanan apa yang kira-kira diperlukan? Dan mungkin kemasannya bagaimana, ataukah yang tinggal teguk saja sudah langsung bisa berefek, atau bagaimana, Bu? Mengingat ini kan masyarakat sering sekali mengirim ke rumah sakit, atensinya sangat besar, dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu masyarakat sekalian. Iya, terima kasih. Jadi ini memang luar biasa kalau kita lihat postingan teman-teman perawat ataupun dokter rumah sakit dapat kiriman banyak, ya, mereka terharu, sangat berterima kasih. Membantu mereka tentu kita harus tetap stay at home, jadi biarkan mereka melakukan tugasnya untuk merawat pasien, kita tetap di rumah untuk menjaga supaya tidak ada pasien lagi. Terus makanan yang bagaimana, tentu yang mudah dikonsumsi gitu ya Bu Prita, misalnya
apa namanya, dalam hal ini tenaga kesehatan juga perlu makanan booster untuk dirinya karena pasti capek, lelah. Nah, oleh karenanya boleh dikirim dalam bentuk jus buah, ya beraneka-ragam jus buah. Kemudian makanan yang kira-kira yang satu apa bentuknya kudapan, tetapi mengandung zat gizi yang banyak atau keragaman. Misalnya kita mengirim panada atau pastel, ya panada atau pastel. Nah, kalau misalnya diperlukan makanan yang makanan berat misalnya, ya silakan untuk mengirim paket komplit makan siang ataupun makan malam yang apa namanya mudah dibuat homemade oleh masyarakat yang bisa dikirim ke teman-teman tenaga kesehatan. Itu kira-kira begitu. Satu lagi Ibu, dari tayangan tadi ada tentang sabun khusus untuk mencuci buah, dan sayur. Jika hal itu tidak ada di masyarakat, mungkinkah ada kiat lain? Iya. Jadi kalau selama ini yang kita praktekkan, kalau misalnya tidak tersedia, ya cukup dengan mencuci dengan sebersih-bersihnya. Jika masih ada terlihat kotoran atau apa, kita cukup mencuci dengan air yang mengalir, kemudian kita keringkan ataupun menggunakan lap yang bersih ataupun tisu. Saya kira cukup itu. Baiklah Ibu, saya rasa kami sangat berterima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan, dan Bapak Ibu PPA Gizi, mari kita bersemangat untuk membentengi masyarakat agar terhindar dari COVID-19, dan di akhir dari rangkaian acara siang ini mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan tentang kegiatan Ibu sehubungan dengan 1000 hari pertama kehidupan yang membawa Kabupaten Bima sebagai kabupaten dengan stunting yang minimal. Silakan Ibu. Terima kasih Dr. Prita. Sebenarnya tahun 2007 bahwa stunting kita masih cukup tinggi, masih di atas 30%. Itu perlu upaya bersama. Nah, upaya bersama ini dengan fokus memberikan intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari? Yaitu usia hamil hingga anak 2 tahun. Jadi hamil 370 hari, kemudian apa namanya anak sampai 2 tahun 730, jadi kalau digabung 1000 hari. Intervensi yang kita lakukan di Kabupaten Bima dengan kelompok-kelompok rentan ibu hamil, kita buka kelas gizi ibu hamil kek dan anemi, ya, sehingga kita pastikan selesai melakukan kelas gizi ibunya kondisi tidak anemi lagi, tidak kek lagi, dengan memberikan makan selama 6 hari dengan makanan yang 4 bintang tadi yang diperlukan, tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan ibu hamil, dikumpulkan dalam satu tempat dan dilakukan konseling oleh tenaga kesehatan serta kader. Nah, kemudian juga pada anak-anak yang stunting kita intervensi dengan kelas gizi balita selama 12 hari juga dengan pola yang sama. Seperti tadi, tentu juga dengan memperhatikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan juga ada aksi konvergensi, Ibu Prita. Konvergensi ini dengan melibatkan lintas sektoral lainnya yang merupakan intervensi yang sifatnya sensitif terhadap penurunan stunting. Kalau kami di kesehatan kan intervensinya spesifik terhadap ibu hamil dan anak-anak yang sensitif, dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan, PKK, kemudian perencana daerah, rumah sakit, kemudian BPMD, terutama di desa. Sekarang ini kan Bapak Presiden melalui dana desanya mengharuskan, karena dana desa ini sudah di atas 1 miliar, Ibu Prita, 40%-nya boleh untuk pendidikan dan kesehatan digunakan. Kita melakukan advokasi kepada kecamatan dan desa, tentu saja melalui bupati, untuk menekankan agar pemanfaatan dana desa dalam rangka menurunkan stunting ini, dan ini sangat efektif dan hampir semua desa di kami sudah menganggarkan itu, terutama untuk mendukung kegiatan posyandu di desa melalui insentif para kader, perbaikan alat pemantauan tumbuh kembang, dan kemudian juga ada yang mendukung kelas gizi maupun kelas ibu juga. Nah, ini beberapa hal yang
kita upayakan, dan yang terakhir kita kemarin gencar melakukan gebrak Bima 3 seperti yang disajikan di slide, gerakan bersama rakyat Bima anti stunting, kekurangan gizi dan anemia. Nah, ini dikampanyekan oleh Bupati maupun Wakil Bupati Bima, sehingga semua OPD terkait berkomitmen berdasarkan data EPPGBN. Data ini adalah data yang dipakai bersama untuk mengintervensi. Sekurang-kurangnya penderita stunting di desa mendapatkan 5 bantuan. Yang pertama adalah bantuan kalau ada ibu hamil, bantuan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, bantuan konseling maupun bantuan gizi langsung. Yang ketiga, harus tersedia jamban keluarga dan air bersih. Yang keempat, usia-usia produktif PAUD, anak-anak PAUD harus ada PAUD untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dan yang kelima adalah bansos berupa PKH ataupun bantuan lainnya pada kelompok sasaran. Harapannya mudah-mudahan angka stunting ini makin menurun, tidak hanya di Bima, tentu saja seluruh Indonesia, karena selain COVID-19, kita masih berjuang untuk menghadapi kekurangan gizi pada anak ini. Mudah-mudahan generasi Indonesia besok menjadi generasi sehat dan cerdas. Terima kasih Ibu. Lagi-lagi kita mendapatkan satu kesimpulan lagi bahwasanya rumah sakit segeralah melaksanakan asuhan gizi terintegrasi, baik itu dirawat inap maupun rawat jalan. Sampai bertemu pada episode berikutnya dengan tema yang lain, dan terima kasih kepada Ibu Tita dan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga Dr. Prita. Kalau Ibu. Barakallahu wa iyaki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari Hoksi Malang untuk Indonesia.